Baik, perkenalkan nama saya Gabriel. Saya dari angkatan 2022, Fakultas Psikologi Universitas Bosowa dengan NIM 4522091079. Sebelumnya izinkan saya meminta maaf kepada Bapak Syahrul Alim terkait kesalahan saya yang lalai dan tidak mengikuti aturan yang ada sehingga saya tidak hadir pada pertemuan ujian akhir semester yang terjadi pada hari Jumat. Sebelumnya saya juga mau berterima kasih kepada Bapak karena Bapak masih mau memberikan kesempatan kepada saya untuk memperbaiki nilai dan kesalahan yang saya lakukan. Baik, saya akan menjelaskan tugas dari Bapak terkait menjelaskan dan memberikan penjelasan terkait tugas atau laporan akhir yang kami lakukan dari kelompok 11. Pertama-tama, variabel yang kami ambil itu antisosial, yang mana antisosial ini adalah kegiatan atau tingkah laku yang melanggar norma atau melanggar aturan-aturan ataupun melanggar budaya yang terjadi dalam suatu masyarakat yang dilakukan oleh individu-individu tertentu. Tujuan dari penyusunan laporan ini yaitu untuk menyediakan alat ukur yang valid dan reliable untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi terkait tingkat antisosial yang dimiliki oleh individu. Manfaat dari penelitian ini juga itu ada dua jenis. Yang pertama itu manfaat untuk peneliti, yang mana pada penelitian ini dicari tingkat validitas dan reliabilitas dari alat ukur sendiri yang mengukur antisosial, sehingga ketika didapatkan hasilnya maka ketika dinyatakan valid dan reliable, penelitian ini dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut terkait antisosial. Dan yang kedua, untuk konselor atau psikolog, hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk mengevaluasi tingkat antisosial yang dimiliki oleh klien ataupun orang yang datang kepada mereka. Baik, dalam alat ukur ini itu memiliki 3 dimensi ataupun 3 aspek. Yang pertama itu ada aspek agresi fisik, dan yang kedua ada rule breaking, dan yang ketiga itu ada agresi sosial, yang mana agresi fisik ini mengacu pada tingkah laku manusia ataupun perilaku manusia yang mengarah pada agresivitas fisik, yang mana ini bisa mengacu pada sifat memukul atau kekasaran, atau kita biasa lihat orang-orang bertengkar atau berkelahi di luar sana. Itu adalah salah satu bentuk agresivitas fisik. Dan yang kedua itu adalah rule breaking, yang mana rule breaking ini itu definisinya itu melanggar aturan. Nah, melanggar aturan ini seperti ketika kita melanggar peraturan yang sudah dibuat dalam suatu masyarakat, seperti kita melanggar lalu lintas atau melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam suatu budaya ataupun dalam satu lingkungan tertentu. Dan yang ketiga ada agresi sosial, yang mana ini mengacu pada tindakan-tindakan atau perilaku yang merugikan orang lain, seperti menyebarkan berita kebohongan ataupun
gosip atau merusak harga diri orang lain. Itu termasuk dalam agresivitas sosial. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi antisosial ini, yang pertama itu adanya norma atau nilai-nilai budaya yang baru, yang kemudian masyarakat tidak mampu untuk beradaptasi terhadap atau tidak dapat menerima nilai-nilai ataupun aturan-aturan baru ini, sehingga hal tersebut bisa memicu terjadinya antisosial. Dan yang kedua itu ada norma ataupun aturan yang tidak sesuai atau tidak sejalan dengan kebudayaan yang terjadi dalam satu masyarakat, yang mana ini dapat menimbulkan kontroversi sehingga akan menimbulkan terjadinya antisosial dalam masyarakat. Terus yang ketiga itu ketidakmampuan seseorang untuk menerima atau memahami perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam masyarakat, sehingga dapat mengakibatkan kecemburuan sosial seperti iri terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain, seperti itu. Terus yang kelima itu pemimpin yang kurang siap dan tegas atas fenomena sosial dalam masyarakat. Ini bisa terjadi karena kurangnya ketegasan dari pemimpin yang ada di daerah atau lingkungan tertentu, sehingga orang akan lebih leluasa untuk melanggar aturan, melakukan perilaku seenaknya, sehingga itu dapat menimbulkan sifat antisosial dari individu-individu tertentu. Baik. Dampak dari antisosial sendiri itu, yang pertama itu dampak bagi individunya sendiri atau orangnya sendiri. Yang pertama itu ada masalah psikologis atau emosional, yang mana mereka akan lebih cepat untuk marah atau kurang memiliki rasa empati terhadap orang lain. Terus kurangnya individu ini untuk bisa berinteraksi atau berbaur dengan lingkungan sekitarnya atau orang lain. Terus yang kedua itu ada kecenderungan agresi fisik, seperti yang saya jelaskan tadi pada aspek yang pertama atau dimensi yang pertama itu. Agresi fisik ini kecenderungan orang untuk melakukan suatu kejahatan atau tindak kriminal, di mana mereka bisa memukul ataupun melakukan tindakan fisik kepada orang lain. Dan yang ketiga, kecenderungan agresi sosial. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi di awal, bahwa agresi sosial ini dapat merusak orang lain, bukan cuma merusak dirinya sendiri, tapi dapat merusak orang lain, sehingga dampak dari antisosial ini juga itu dapat merusak orang lain, bukan cuma dirinya sendiri. Jadi dapat merusak orang lain yang ada di lingkungan sekitarnya. Dan yang keempat itu ada dampak pada kesehatan mentalnya, atau kesehatan mental lah, di mana orang-orang seperti ini akan lebih cepat untuk depresi, cemas, dan memiliki gangguan-gangguan pribadi lainnya, karena mereka cenderung untuk melakukan aktivitasnya itu sendiri tanpa melibatkan orang lain, karena orang yang mengalami antisosial ini lebih cenderung untuk egois gitu. Dan yang dampak kedua itu adalah dampak pada masyarakat, yang mana antisosial ini dapat menimbulkan ancaman terhadap
keselamatan masyarakat atau lingkungannya, yang mana itu bisa terjadi pada agresi fisik dan agresi sosial, yang mana mereka bisa merusak orang lain, bisa mengancam keselamatan orang lain, dapat merusak kepercayaan diri orang lain. Itu bisa terjadi. Itu dampak pada masyarakat. Dan yang kedua itu dampak sosial dan lingkungan. Ini tuh bisa seperti ini, hampir sama dengan dampak yang pertama, itu ancaman terhadap keselamatan masyarakat. Ini hampir sama ya, menimbulkan rasa tidak aman dalam suatu lingkungan atau masyarakat, sehingga orang-orang berpikir bahwa orang yang mengalami antisosial ini akan selalu menimbulkan masalah dalam lingkungan begitu. Yang ketiga itu dampak yang terjadi dalam masyarakat itu ada reaksi hukum, yang mana orang yang melakukan rule breaking atau pada aspek kedua itu pelanggaran hukum akan diberikan suatu hukuman atau penegakan hukum agar mereka memiliki efek jera dan sekiranya bisa berhenti untuk melakukan tindakan-tindakan seperti agresi fisik, agresi sosial, dan rule breaking. Alat ukur yang mengukur antisosial ini sendiri ada yang pertama itu psikoterapi checklist refight atau PCLR, dan yang kedua itu antisocial personality questionnaire ya begitulah. Mohon maaf Pak, saya kurang dalam berbahasa Inggris, atau biasa disingkat dengan EPQ. Dan masih ada banyak alat ukur untuk mengukur antisosial ini seperti MMPI, terus SRP, dan masih banyak lagi. Nah, pada laporan kami ini terdapat 50 item, yang mana ada 18 item pada agresi fisik dan ada 20 item pada rule breaking atau melanggar aturan. Terus pada agresi sosial itu memiliki 12 item. Pada penyusunan skala ini, laporan konstruk ini, yang pertama itu mempersiapkan konstruk alat ukur psikologi dalam bentuk variabel antisosial. Terus yang kedua itu kami mencari teori terkait antisosial ini, yang mana kami mendapatkan teori dari penelitian Bird dan kawan-kawan itu terkait definisi, aspek-aspek maupun item dari alat ukur ini sendiri. Nah, pada penelitian ini kami mengambil aspek-aspek ataupun aspek-aspek yang dicetuskan oleh Bird. Kemudian kami membuat indikator terkait agresi fisik, rule breaking, dan agresi sosial. Nah, terus kami menentukan item-item yang masuk pada favorable ataupun unfavorable. Nah, unfavorable sama favorable ini sendiri itu kalau favorable itu sejalan atau sesuai dengan aspek atau indikator
aspek-aspek yang aspek atau indikator yang kami buat. Sedangkan kalau unfavorable itu berbanding terbalik dengan bukan berbanding terbalik sih, ya berbanding terbalik lah dari aspek ataupun indikator yang telah ada. Nah, setelah item pengertian dan teori sudah kami temukan, kami masuk pada validitas validitas logis dan tampang, yang mana kami membutuhkan orang-orang yang sudah expert ataupun sudah pernah melalui psikometri. Kriterianya itu sudah melalui menjalani pendidikan psikometri dan sudah expert dalam bidang tersebut, sehingga penilaian dan penilaiannya itu terhadap item-item yang kami berikan itu dapat akurat dan relevan. Selanjutnya itu pada teknik CVR ini kami mendapatkan 5 SME dengan kriteria orang yang mereka itu sudah menjalani pendidikan psikometri dan sudah expert di bidangnya. Terus kami melakukan CVR atau content validity ratio untuk menentukan item kami ini tergolong dalam esensial atau tidak esensial. Nah, rumus yang kami pakai itu adalah 2 kali nilai banyaknya SME yang memilih esensial dan dibagi dengan jumlah jumlah dari penilai atau SME ini dikurang 1. Nah, pada teknik ini kami tidak melakukannya secara manual, tapi kami melakukannya secara otomatis dengan menggunakan aplikasi Excel. Terus kami masukkan data-datanya sehingga item kami sebanyak 50 ini semuanya itu dinyatakan valid. Jadi tidak ada yang dinyatakan tidak valid. Nah, begitupun pada validitas logis ini kami mencari reviewer sebanyak 5 orang untuk menilai skala kami ini apakah ini sudah sesuai dan bisa disebar untuk umum. Nah, tujuan dari skala kami ini juga itu ditujukan untuk umum dari usia 18 tahun sampai dengan usia 25 tahun, yang mana kami mengumpulkan sebanyak 314 responden. Teknik analisis reliabilitas kami pada penyusunan laporan ini itu kami menggunakan core step alpha, yang mana kami mendapatkan nilai core step alpha itu sebesar 0,446, yang mana itu tidak mencukupi 0,6. Jadi skala dan penelitian kami ini bisa dikatakan tidak valid, tidak reliable gitu. Nah, teknik kami mencari ataupun codingan dalam penyusunan laporan ini kami menggunakan JSV dengan jumlah responden sebanyak 314 orang, yang mana dari 314 orang ini kami melakukan uji normalitas karena
data yang kami dapatkan itu selalu error di JSV. Jadi kami melakukan normalitas sehingga ada sebanyak 2 responden yang gugur, sehingga jumlah responden yang bertahan sampai pada akhir codingan kami itu sebanyak 312 orang. Nah, 312 orang ini jumlah perempuan yang mengisi skala kami itu sebanyak 221 orang, sedangkan jumlah laki-laki yang mengisi skala kami sebanyak 91 orang. Nah, pada rentang usia yang mengukur skala kami itu pada usia 18 sampai 19 tahun itu sebanyak 118 orang, dan pada usia 20 sampai 21 tahun itu ada sebanyak 144 orang. Pada usia 22 sampai 23 tahun itu sebanyak 33 orang. Pada usia 22 sampai 23 tahun itu sebanyak 33 orang, dan pada usia 24 sampai 25 tahun itu ada sebanyak 17 orang. Nah, di sini untuk domisili dari orang-orang yang mengisi skala kami ini, yang pertama itu dari Makassar ada sebanyak 125 orang, dari Baru sebanyak 34 orang, dari Jakarta sebanyak 20 orang, dari Nrekang sebanyak 13 orang, dan jumlah orang yang mengisi skala kami dengan daerah-daerah yang berbeda lainnya sebanyak 120 orang. Terus pada instansi-instansi yang mengisi skala kami itu, yang pertama itu dari Universitas Negeri Makassar itu sebanyak 48 orang, dari Universitas Bosowa sebanyak 30 orang, dari Universitas Hasanuddin sebanyak 27 orang, dari UIN Alauddin Makassar itu sebanyak 17 orang, dari elemen masyarakat itu sebanyak 49 orang, dan jumlah orang yang tidak menentukan instansi lainnya atau pada instansi-instansi lainnya yang saya tidak sebutkan itu sebanyak 141 orang. Untuk keterangan prodi ataupun jurusan-jurusan yang mengisi skala kami itu, yang pertama itu dari psikologi sebanyak 44 orang, dari teknik sebanyak 30 orang, dari manajemen sebanyak 20 orang, dari kedokteran sebanyak 19 orang, dan dari jurusan-jurusan lain yang saya tidak sebutkan sebanyak 199 orang. Nah, untuk pekerjaan orang-orang yang mengisi kategori untuk pekerjaan orang-orang yang mengisi skala kami itu, yang pertama itu mahasiswa sebanyak 59 orang, karyawan swasta sebanyak 9 orang, dan jumlah pekerjaan yang saya tidak sebutkan itu sebanyak 244 orang. Sehingga data yang kami peroleh itu masih tetap bertahan 312 orang yang mana sudah dilakukan uji normalitas, yang mana menggugurkan 2 responden. Baik, kita masuk pada validitas, analisis validitas kami itu. Kami menggunakan aplikasi JSV dengan teknik confirmatory analysis atau CFA sebesar 0,938, yang mana ini lebih besar dari
ini lebih besar dari 0,9. Jadi skala kami ini memiliki kecocokan yang baik dengan data yang diperoleh, dan juga nilai RMSA yang kami dapatkan itu sebesar 0,065, yang mana ini di bawah dari 0,8. Hal ini juga membuktikan bahwa data yang kami peroleh ini memiliki kecocokan dengan sampel penelitian kami, yang mana itu di bawah 0,8. Pada uji validitas item atau item valid itu, pada faktor loading dapat dilihat bahwa ada beberapa item yang dinyatakan valid dan yang tidak valid. Yang pertama itu item yang dikatakan valid itu pada aspek agresi fisik sebanyak 7 item itu yang dinyatakan valid di aspek agresi fisik. Nah, item-itemnya itu yang pertama, item 1, item 2, item 8, item 13, item 20, item 28, dan item 29. Dan pada aspek rule breaking, nilai item yang valid itu sebanyak 6 item. Yang pertama itu item 4, item 14, item 23, item 30, dan item 41, dan juga item 42. Dan pada aspek agresi sosial itu memiliki item yang valid sebanyak 9 item. Itu 9 item. Yang pertama item 5, item 7, item 12, item 19, item 24, item 25, item 26, item 37, dan item 27. Nah, untuk item yang tidak valid sendiri pada aspek agresi fisik itu sebanyak 11 item. Itu yang dinyatakan tidak valid. Yang pertama itu item 33, item 9, item 18, item 44, item 6, item 15, item 27, item 47, item 11, dan item 17, dan juga item 46. Sedangkan pada rule breaking sendiri itu terdapat 8 item yang tidak dinyatakan tidak valid, yaitu item 10, item 21, item 22, item 32, item 40, item 42, item 36, dan item 45. Sedangkan pada agresi fisik itu memiliki 9 item yang dinyatakan tidak valid. Yang pertama itu item 31, yang kedua item 39, item 50, item 3, item 38, item 16, item 33, item 48, dan item 49. Itu adalah item-item yang dinyatakan tidak valid. Nah, untuk kesimpulan dari penelitian kami ini adalah antisosial ini merupakan suatu gangguan kepribadian yang mana disebutkan dalam antisocial personality
disorder atau kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia itu adalah gangguan kepribadian antisosial. Nah, menurut Burt dan kawan-kawan, perilaku antisosial adalah perilaku menyimpang dari norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku dalam satu lingkungan atau dalam satu masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain, antisosial adalah satu penyimpangan tingkah laku orang-orang akan berbuat sesuka hatinya. Nah, orang-orang seperti yang saya katakan tadi, orang-orang yang mengalami gangguan antisosial ini cenderung untuk egois, tanpa memikirkan orang-orang lain atau orang banyak. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selebihnya saya mohon maaf ketika saya ada salah kata dalam penjelasan ini dan saya terbata-bata dalam penjelasan kali ini. Tapi saya mau berterima kasih kepada Bapak yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memperbaiki kesalahan yang telah saya buat. Sekali lagi, terima kasih atas kesempatannya Pak, dan saya akhiri video ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih banyak Pak.